Selamat pagi. Hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan Operasi Teknik Kimia 1 dengan materi adalah fluidization. Sebelum kita masuk fluidization, kita akan mempelajari materi tentang pack bed atau fixed bed. Pack bed atau fixed bed merupakan satu sistem operasi sistem fluid solid. Jadi fluida yang melewati suatu tumpukan partikel atau packing dalam operasi sistem fluid solid. Sistem ini atau operasi ini sering digunakan pada berbagai macam proses dalam pabrik kimia seperti distillation, filtration, absorption, adsorption, ion exchange, leaching, dan pack bed reactor. Jadi dalam operasi fixed bed, aliran fluida baik itu gas ataupun liquid mengalir dari bagian bawah bejana ataupun pipa silinder yang di dalamnya terdiri dari tumpukan partikel solid atau bed atau packing, dan packing tersebut atau bed tersebut cenderung diam konstan. Kemudian apabila ini merupakan operasi reaksi, contohnya, maka fluid yang berupa fluida tadi akan bereaksi di dalam solid, kemudian akan keluar melewati dari packing tersebut menjadi produk. Pada pack bed, kecepatan alir fluida dinyatakan sebagai superficial fluida yang dapat mengakibatkan adanya perubahan ketinggian bed, karena semakin lama aliran fluida itu akan mampu mengangkat partikel solid ataupun packing. Nah, kalau partikel itu sudah terangkat atau terekspansi yang awalnya tingginya misalnya 3 meter menjadi 4 atau 5 meter, maka fase sistem tersebut bukan fasenya fixed bed lagi, tetapi fluidized bed. Jadi sebenarnya pack bed adalah asal mula terjadinya fluidized bed. Tanpa adanya pack bed, fluidized bed tidak bisa terjadi. Nah, kecepatan superficial fluida tadi jika ditingkatkan atau dinaikkan, maka akan berpengaruh terhadap pressure drop di sepanjang pack bed. Ya, jadi fluida tadi yang mengalir lewat packing mampu menghasilkan pressure drop atau perbedaan tekanan. Karena diakibatkan adalah gaya friksi antara fluida dengan partikel yang ada di dalam bed, serta ekspansi fluida di dalam celah-celah partikel. Ini analoginya sama seperti friction loss pada pipa lurus. Jadi fluida yang mengalir lewat pipa akan mengalami friction loss atau energy loss akibat interaksi dengan dinding pipa. Kalau dalam pack bed, friction loss terjadi interaksi antara fluida dengan partikel tersebut. Kemudian, karena bahasan tadi adalah pressure drop merupakan komponen sangat vital dalam operasi, karena itu akan mempengaruhi desain berapa sih kekuatan fluida yang harus dialirkan agar bisa lolos di dalam packing dengan pressure drop tertentu. Nah, untuk menghitung pressure drop ada beberapa persamaan. Ada Blake-Kosny-Karman, Burke-Plummer, dan Ergun. Semua persamaan tersebut mengkaitkan korelasi antara karakteristik fluida dengan karakteristik partikel, sehingga nantinya akan menghasilkan berapa pressure drop yang terjadi di sepanjang lintasan bed. Dalam ini L panjang bed. Persamaan pertama, Blake-Kosny, ini memiliki analogi yang sama dengan pressure drop pada pipa lurus, pipa silinder oleh persamaan Hagen-Poiseuille. Nah, Hagen-Poiseuille ini hanya bisa berlaku di aliran laminer, sehingga
Persamaan Blake-Kosny juga hanya berlaku di aliran laminer. Bisa dinyatakan di persamaan 2. Nah, di dalam persamaan ini ada namanya Fp. Ini kalau dianalogikan bisa menjadi sebagai friction factor pada friksi pipa lurus. Nah, Fp ini sebagai friksi pada fixed bed dinyatakan oleh Kosny sebagai persamaan 3. Sehingga persamaan 2 dengan substitusi persamaan 3 menjadi persamaan 4. Ya, sekali lagi persamaan ini hanya berlaku pada aliran laminer. Ingat, laminer di sini berbeda dengan laminer dalam pipa lurus. Dinyatakan sebagai Reynolds number particle atau NREP, di mana nilainya kurang dari 10 dan porositasnya kurang dari 0,5. Dalam persamaan ini ada beberapa notasi yang perlu kalian ketahui. Selain NRE, porositas juga ada shape factor atau sphericity, yaitu konstanta yang menyatakan seberapa bolanya suatu partikel jika dibandingkan dengan bola sempurna. Jadi menyatakan rasio, apabila bola sphericity pasti 1, tapi kalau dia bentuknya kubus, balok, pasti sphericity-nya kurang dari 1. Kemudian persamaan kedua adalah Blake-Kosny-Karman. Persamaan ini mirip dengan Blake-Kosny, namun dengan modifikasi oleh Karman, karena Karman menyatakan friction faktornya, Fp-nya, bernilai di persamaan 5. Sehingga persamaan nomor 2 tadi akan berubah persamaan 6. Persamaan ini juga berlaku di persamaan laminer. Tetapi antara Blake-Kosny maupun Blake-Kosny-Karman lebih umum menggunakan persamaan Blake-Kosny. Kemudian Burke-Plummer. Persamaan ini menganalogikan dengan pressure drop pada pipa silinder, terutama di aliran turbulen. Dinyatakan dalam persamaan 7. Sehingga oleh Burke-Plummer dianalogikan menjadi persamaan 8 dalam konteks fixed bed. Burke-Plummer juga menyatakan Fp dalam persamaan ini bernilai 1,75. Sehingga persamaan 8 akan berubah menjadi persamaan 10. Persamaan ini hanya berlaku di aliran turbulen, Reynolds number partikelnya lebih dari 1000. Nah, kita sudah membahas aliran turbulen laminer. Ada aliran di tengah-tengahnya, itu aliran transisi yang belum bisa terdefinisi. Aliran transisi dapat didefinisikan melalui persamaan yang dikembangkan oleh Ergun. Karena Blake-Kosny dan Burke-Plummer tidak bisa menganalisis aliran transisi. Sehingga Ergun mengkombinasikan dua persamaan Burke-Plummer dan Blake-Kosny menjadi persamaan 11. Sehingga kalau dikombinasikan friction faktornya bernilai 150 NRE NRE partikel ditambah 1,75. Nah, persamaan 11 inilah yang umum digunakan dalam perancangan, dalam analisis pada sistem fixed bed. Bagaimana contoh aplikasinya? Ada sebuah contoh problem di mana udara dilewatkan melalui fixed bed, di mana dimensinya 3 kali 3, diameter 3 meter dan tinggi 3 meter, berisi partikel sphere. Berarti dia bulat sempurna, sphericity-nya bernilai 1. Dengan void fraction bernilai 0,38. Void fraction menyatakan fraksi ruang kosong di dalam tumpukan bed. Jadi, kalau void fraction bernilai 0,38, 38% dari volume bed ini isinya adalah ruang kosong, tempat dilewatnya udara atau fluida yang lainnya. Sedangkan sisanya sekitar 62% isinya adalah partikel sphere
Di sini rate massa udara adalah 2,5 kg per second. Tentukan pressure drop pada sepanjang fixed bed tersebut. Cara pertama adalah harus tahu Reynolds number-nya dulu. Dengan persamaan Reynolds number-nya ini, akhirnya kita bisa dapatkan aliran Reynolds number-nya bernilai kurang lebih 428, di mana ini berada pada zona atau rejim transisi. Sehingga penyelesaiannya wajib menggunakan persamaan Ergun. Nah, dengan persamaan Ergun, kita memasukkan semua data-data operasinya. Akhirnya kita memperoleh pressure drop sepanjang lintasan bernilai hampir mendekati 0,5 kilopascal. Oke, jadi ini adalah teori, aplikasi, dan cara menghitung ataupun menganalisis aliran fluida melewati packbed. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan materi aliran fluida pada fluidized bed. Terima kasih.